Hai, welcome back again di channel Fokusin Bola. Seperti biasa hari ini gue mau ngasih tahu tentang berita bola pada hari ini dong. Tapi sebelum kita mulai, untuk sobat fokuser yang belum subscribe bisa tekan tombol merah di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita bola terupdate hanya di channel Fokusin Bola dong tentunya. Oke, langsung aja kita ke berita pertama di segmen Beritain Bola. Di berita pertama, Kylian Mbappe telah menolak tawaran kontrak terbaru yang diajukan oleh PSG. Klub Ligue 1 memiliki waktu seminggu untuk mendapatkan bayaran terbesar untuk sang pemain yang bisa menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub asing pada Januari. Real Madrid adalah pelamar utama Mbappe, tetapi untuk semua pandangan kagum mereka belum sampai ke meja negosiasi. RMC menyatakan bahwa hanya satu klub yang telah mewujudkan dirinya secara nyata dalam beberapa pekan terakhir, dan itu adalah bahasa Inggris. Itu dipahami sebagai Liverpool meskipun The Reds tidak disebutkan dalam laporan tersebut. PSG bahkan sudah menyiapkan penggantinya. Mereka akan mengejar pentolan Everton Richarlison jika Mbappe pindah, menurut Mundo Deportivo. Selanjutnya, Manchester United dilaporkan telah menjadikan gelandang West Ham Declan Rice sebagai target transfer impian mereka, tetapi harus mengeluarkan 100 juta pound sterling untuk menyegel kesepakatannya. Pemain internasional Inggris berusia 22 tahun itu masih memiliki 3 tahun tersisa pada kontraknya saat ini di Stadion London, dengan klub juga memegang opsi untuk memperpanjangnya selama 12 bulan lagi. Namun menurut Manchester Evening News, itu tidak mengganggu setan merah yang ingin menambah gelandang tengah ke skuad mereka. United akan dipaksa untuk memecahkan rekor biaya transfer klub jika dia ingin mendapatkan layanan pemain West Ham itu, karena pakaian London Timur itu memasang label harga 100 juta pound sterling di kepalanya. Selanjutnya, legenda Manchester United Gary Neville telah mendesak klub untuk menyaingi City dalam perlombaannya untuk merebut Harry Kane dari Tottenham. Kane telah banyak dikaitkan dengan pindahannya untuk bergabung dengan Etihad musim panas ini dalam transfer terbesar. Neville mengatakan kepada Sky Sport, Anthony Martial, Daniel James, Jesse Lingard, Anda berbicara tentang potensi melepas banyak gaji di sana, berpotensi mendapatkan berapa biaya transfer. Mengapa mereka tidak mengincar Harry Kane pada minggu ini? Karena saya yakin jika Harry Kane masuk Manchester United, Anda bisa mendapatkan 90 hingga 95 poin. Tanpa dia, mereka masih harus menggantikan Edinson Cavani dan Martial musim panas mendatang. Martial tidak akan melakukannya, Cavani hanya punya waktu 1 tahun lagi. Wah, Neville udah gerah nih liat MU. Selanjutnya, Lucas Torreira mendekati transfer pinjamannya ke Fiorentina. Menurut laporan, gelandang Uruguay telah dibekukan oleh Mikel Arteta dan masa depannya tampaknya akan jauh dari Emirates. Menurut Football London, biaya pinjaman 1 juta pound sterling akan disepakati dengan klub Serie A untuk membawanya untuk kampanye 2021-2022, mencakup semua gajinya. Dan dapat dipahami bahwa opsi pembelian senilai 13 juta pound sterling mungkin termasuk dalam kesepakatannya untuk musim panas mendatang. Arsenal telah memberikan lampu hijau untuk peralihan tersebut. Sekarang tergantung pada Torreira menyelesaikan tes medis setelah ia memilih Fiorentina daripada pakaian Jerman Eintracht Frankfurt. Transfernya harus dikonfirmasi dan diumumkan dalam beberapa hari mendatang. Selanjutnya, Chelsea tertarik untuk mengontrak bintang Atletico Madrid Saul Niguez. Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Chelsea sedang mempertimbangkan untuk merekrut gelandang baru sebelum jendela transfer ditutup. Diyakini Saul adalah salah satu target potensial mereka karena dia telah dikaitkan dengan kepindahannya dari Atletico sepanjang musim panas. The Blues sedang mempertimbangkan langkah peminjaman untuk pemain sesuai laporan di Telegraph yang memiliki 5 tahun tersisa pada kontraknya saat ini. Desas-desus menunjukkan bahwa juara La Liga ingin pemain internasional Spanyol 19 Caps itu tetap di ibu kota Spanyol, tetapi belum membuat keputusan tentang masa depannya. Selanjutnya, Arsenal siap untuk menghidupkan kembali minat mereka terhadap Kieran Trippier, tetapi membutuhkan Atletico Madrid untuk memangkas harganya yang diminta. Mereka terkejut ketika Atletico menuntut klausul pelepasan 34 juta pound sterling penuh dalam kontraknya mantan bek Tottenham itu. Tetapi dengan kurang dari 1 tahun tersisa untuk kontraknya, dengan Trippier gagal membuat starting line up Diego Simon untuk 2 pertandingan pembuka mereka, Arsenal berharap juara Spanyol akan terbuka untuk negosiasi. Atletico berusaha mati-matian untuk melepas pemain mereka karena mereka menghitung biaya pandemi Covid. Tetapi mereka tidak berminat untuk membantu Arsenal setelah berselisih tentang kepindahan Thomas Partey senilai 45 juta pound sterling tahun lalu. Selanjutnya, Manchester United tetap tertarik pada gelandang Prancis Rennes Eduardo Camavinga, tetapi merasa pemain nasional Prancis itu lebih suka pindah ke PSG atau klub Spanyol. Camavinga yang dibatasi 3 kali oleh Prancis memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya dan akan tersedia dengan 1 bebas transfer pada tahun 2022. Menyusul kedatangan Jadon Sancho dan Rafael Varane, sumber mengatakan kepada ESPN bahwa setiap penandatanganan lebih lanjut di United kemungkinan akan bergantung pada dana tambahan yang dikumpulkan melalui pemain yang meninggalkan klub. Selanjutnya, Donny van de Beek sangat bertekad untuk berhasil di Manchester United sehingga agennya tidak repot-repot memberitahu dia tentang minat transfer.
Gelandang Belanda berusia 24 tahun itu bergabung dari Ajax seharga 39 juta pound sterling, tetapi berada di pinggiran starting 11 Ole Gunnar Solskjaer. Dia gagal melihat waktu pace dalam 2 pertandingan pembukaan United, kemenangan 5-1 atas Leeds dan hasil imbang 1-1 di Southampton. Tapi menurut The Times, Van de Beek menolak untuk menunda masa depannya di United. Surat kabar itu mengklaim bahwa perwakilannya menerima tawaran di musim penutupan, tapi ini tidak dikirim ke pemain karena dia menjelaskan di awal musim panas bahwa dia ingin tinggal. Selanjutnya, Tottenham saat ini tidak sedang dalam negosiasi dengan Juventus mengenai kepindahan Weston McKennie, menurut Fabrizio Romano. Gelandang Amerika berumur 22 tahun ini telah dikaitkan dengan Daily West musim panas ini. Saran kesepakatan pertukaran yang melibatkan Musa Sissoko telah beredar, tetapi Romano mengklaim tidak ada kebenaran dalam rumor tersebut, dan bahwa Juve hanya akan menjual McKennie dengan harga lebih dari 20-25 juta pound sterling. Selanjutnya, West Ham sedang mencari gelandang Perancis Lille, Jonathan Bamba, sebagai alternatif yang mungkin untuk mengontrak pemain internasional Inggris Jesse Lingard dari Manchester United. The Hammers tidak putus asa untuk memikat Lingard kembali secara permanen, tetapi mencari pemain lain yang dapat mengisi peran serupa untuk berjaga-jaga. Bamba telah membuat kesan besar di klub Ligue 1 dengan keterampilan dan kecepatannya, dan memainkan peran utama dalam kesuksesan gelar Lille musim lalu dengan 6 gol dan 9 assist. Namun West Ham menghadapi persaingan dari Atlanta dan Bayer Leverkusen, keduanya juga mengejar Bamba. Di berita terakhir, bek Manchester United Phil Jones siap mempertimbangkan untuk dipinjamkan ke klub Championships. Dengan bek tengah Inggris berusia 29 tahun itu jauh dari urutan kekuasaan di Old Trafford. Jones telah jatuh ke urutan kekuasaan di Old Trafford untuk beberapa waktu sekarang. Dengan kedatangan Rafael Varane menjelang musim ini membatasi peluangnya lebih jauh. Football League World telah diberitahu bahwa kurangnya waktu bermain Jones di Manchester United membuatnya mempertimbangkan masa depannya. Dia terbuka untuk kemungkinan dipinjamkan dan mempertimbangkan opsi yang dia miliki di Championship. Jones telah membuat 224 penampilan untuk raksasa Liga Premier sejak tiba di Old Trafford dari Blackburn Rovers pada musim panas 2011. Varane, Harry Maguire, Victor Lindelof, dan Eric Bailly semuanya berada di depannya dalam urutan kekuasaan saat ini. Kemanakah kira-kira Mbappe akan pergi? Madrid, Liverpool, atau MU ya kira-kira? Yuk kita ngobrol di kolom komen tentang berita hari ini. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke channel Fokusin Bola ya. Dan jangan lupa juga nih untuk nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu berita terupdate mengenai dunia bola. Gua Mr. Fokusin pamit undur diri dulu. Stay safe and bye-bye.